Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BNP2TK era Presiden SBY, Muhammad Jumhur Hidayat, menilai masa depan perubahan Indonesia sangat bergantung pada kepemimpinan Anies dan Cak Imin. Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BNP2TKI era Presiden SBY, Muhammad Jumhur Hidayat, menilai masa depan perubahan Indonesia sangat bergantung pada kepemimpinan Anies dan Cak Imin. Hal itu karena Anies dan Cak Imin merupakan figur orang soleh, sehingga rezeki anak soleh ini bisa memimpin bangsa menuju bangsa yang sejahtera, adil, dan maju. Jumhur ketika memberikan orasi politik pada program peluncuran juru kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Jurkam Amin di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2023 mengatakan, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sangat kacau. Kebijakan hanya menghasilkan keserakahan para pejabat negara. Jadi, kalau bangsa ini mau berubah, maka para juru kampanye Amin harus mensosialisasikan program-program perubahan yang diagendakan oleh pasangan Amin. Pada acara peluncuran Jurkam Amin, tampak hadir tokoh dari kawasan Timur Indonesia sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera, Laude Ida, anggota Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq, politikus Partai Nasdem Dosi Iskandar Prasetyo. Hadir pula para aktivis seperti Dr. Syahganda Nainggolan, Robert B. Keitimu, Faisal Assagaf, Cornelis Kopong Saran, Aryadi Ahmad, dan Dr. Muhammad Syukur Mandar yang sekaligus berperan sebagai ketua penyelenggara peluncuran Jurkam Amin. Selebihnya adalah ada 58 juta yang harus kita berikan kejelasan tentang apa perlu memilih Amin. Kalau mereka ada percaya mama dan sebagainya, itu bagian dari ilmu yang saya dapatkan. Kalau kita berbicara kepada apa target grup yang mau kita kampanye. Jadi itu bagus sekali. Kalau saya tidak di sini sebenarnya kita di sini sudah sama semua, kita tinggal drop aja ke lapangan begitu. Dan intinya perubahan itu memang hanya ada di dua orang ini, dan kita butuh perubahan. Yang tidak mau perubahan ya artinya siap dengan keadaan yang begini-begini saja atau makin buruk. Itu yang dijelaskan ke masyarakat. Kalau buruh udah jelas lah, buruh banyak sekali agenda-agenda yang harus ada perbaikan, yang kalau tidak dilakukan perubahan dia akan membuat mereka semakin miskin, daya beli nasional menurun, UMKM makin rendah pendapatannya, dan Indonesia makin terpuruk. Kira-kira gitu. Jadi pendapatan buruh itu menghidupkan UMKM, menghidupkan usaha kecil, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu 57% disumbangkan dari belanja rakyat. Jadi kalau rakyat kita nggak punya uang untuk belanja, maka ya nggak ada pertumbuhan ekonomi atau nyungsep. Jadi itu yang salah satu membangun kesejahteraan rakyat melalui instrumen peningkatan pendapatan dari para buruh yang memang kalau dibandingkan dengan berbagai negara, kita masih terbuka ruang untuk dinaikkan. Itu ada studinya. Jadi kalau sekarang katakanlah nilainya X, kita mungkin masih bisa menjadi 1,3X, bisa 1,6X dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya yang kita dorong. Dan itu bisa terjadi kalau memang kalian disampaikan oleh Mas Aganda dan teman-teman tadi, terjadi efisiensi dari tubuh penyelenggaraan negara ini. Nah, kalau itu nggak terjadi efisiensi, bahkan ada suap menyuap, bogor menyogok, kemudian pajak yang nggak karu-karuan, kemudian ada lagi logistik sistem yang sangat tidak efisien. Itu memang kemudian dia membuat menjadi susah untuk buruh Indonesia.
Karena itu PCR perubahan, kita ingin ganti rezim, bukan ganti orang. Rezim itu cara berpikir, cara pandang, cara bertindak, cara membuat kebijakan, itu namanya rezim. Nah, kita nggak mau rezim utang yang belasan ribu triliun, yang sekarang setiap anak tuh 36 juta, bayi lagi langsung punya utang 36 juta. Nah, berat nih, beliau itu wajah-wajahnya sih, mudah-mudahan bisa ya. Wajahnya bersih gitu. Saya bandingin sama wajah saya kayak kotor itu. Kalau ini bersihnya orang soleh nih ya, orang soleh. Bersihnya anak soleh biasanya bisa lah mungkin bahasa yang mudah ya. Saya percaya itu. Saya ada sentuhan yang memang luar biasa, supranatural, spiritual lah ya. Mudah-mudahan memang sudah seperti itu dan kita beruntung banget. Mereka keduanya nggak terlibat dalam urusan bisnis. Tidak pernah menjadi pengusaha yang pikirnya untung gitu kan. Ya, lahir aktivis, dan aktivis yang melawan. Ini penting. Aktivis banyak, apalagi zaman sekarang nih. Jadi aktivis, contohnya ini juga, Darok juga. Kalau mereka ini aktivis yang melawan, ada lahir dari orang baru. Gitu. Jadi dua-duanya melawan, dua-duanya kritis, dan alhamdulillah sekarang pada posisi sekarang. Dan insya Allah kalau kita kerja keras, kita juga mohon banget kita jadikan dia presiden dan kita insya Allah akan menikmati perubahan itu dan rakyat kita bisa sejahtera, dihormati. Boleh kita pengen nangis sedih ya, jadi seperti itu. Kita percayakan dulu Anies Mohaimin Presiden Wakil Presiden. Anies Mohaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada awak media, anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq mengatakan juru kampanye bukanlah bagian dari relawan Baja, namun Jurkam Amin bisa masuk ke kelompok relawan Amin mana saja. Para Jurkam Amin akan disebar sesuai wilayah asal setiap Jurkam. Misalnya, kalau Jurkam berasal dari daerah Sunda, maka akan dikirim untuk sosialisasikan program Amin sewilayah Jawa Barat. Maman juga menyinggung peran para Jurkam Amin untuk menepis kampanye hitam yang diduga akan ditebar para buzzer bayaran. Saya ingin mendukung dan memenangkan Anies Mohaimin. Jadi ini semacam relawan yang memprioritaskan atas peran-peran sosialisasi dan edukasi di tengah masyarakat. Jadi Jurkam Amin ini bukan bagian dari Baja Amin yang resmi, tetapi Bang Syukur ini punya inisiatif untuk melakukan edukasi, melatih para Jurkam di tingkat seluruh lapisan masyarakat dari mulai pusat sampai daerah. Satu, bagaimana mereka mensosialisasikan ide-ide dan gagasan serta program Amin. Yang kedua, mereka akan mengartikulasikan itu dengan bahasa daerah masing-masing. Misalnya kalau orang Sunda, Sunda, Jawa, Angge Jawa, dan terus seluruhnya. Nah yang ketiga, ini menjadi semacam pelajaran dari dua pilpres di mana aura kebencian, polarisasi dan sebagainya terus diumbar oleh buzzer. Maka Jurkam Amin ini betul-betul tidak akan menjadikan alasan mereka melakukan hate speech, melakukan polarisasi dan sebagainya. Ini bagian langkah yang menurut saya lebih cerdas untuk menjadikan seluruh warga bangsa ikut serta dalam Pilpres 2024. Kan selamat ya ke Pak Mahfud menjadi pasangan untuk Pak Ganjar. Nah yang kedua tentu kita tahu bahwa NU punya basis yang banyak dan punya pilihan yang berbeda-beda. Sampai hari ini yang memilih Pak Prabowo, memilih Ganjar dan tentu memilih Anies Mohaimin baru bisa ditentukan berapa NU yang memilih ketiganya itu di tanggal 14 Februari 2024. Nah kalau kami sebagai orang PKB yakin bahwa kerja-kerja teman-teman caleg terutama dan para pengurus di tingkat DPW, DPC untuk meyakinkan bahwa pasangan Anies Mohaimin ini menjadi pasangan yang terus akan didukung, itu terus kita lakukan. Sehingga kami sekali lagi tidak pernah merasa ada suara yang akan tergerus dan lain sebagainya. Yang pasti kita akan menang.
melihatnya bagaimana? PKB punya mekanisme dua hal. Yang pertama, dari awal PKB sebagai alat politik NU. Jadi jangan dibalik, NU tidak pernah diperalat oleh PKB, tapi PKB memang lahir menjadi alat NU. Itu terus melakukan upaya-upaya turun ke bawah, memberikan program ke seluruh tingkatan dari mulai ranting, lalu juga ke MBC dan sampai ke tingkat pengurus wilayah NU seperti itu. Dan yang kedua, caleg-caleg kita kebetulan punya dukungan emosional yang dekat dengan Nahdliyin, sehingga sekali lagi kami tidak merasa terganggu sama sekali dengan kehadiran Pak Mahfud. Bahkan pertarungan akan lebih berkelas, lebih menarik seperti itu. Saya hari ini hadir di dua acara ya. Yang pertama adalah launching Balai Amin. Hampir sama dengan Balai Amin, Jurkam Amin pun adalah partisipasi masyarakat secara independen yang ingin menyalurkan suaranya untuk memenangkan Amin. Seperti itu. Jadi kalau personalnya ada yang masuk di jajaran Baja Amin nanti, ya tentu kita hormati. Suatu siapa misalnya dari Jurkam Amin ini nanti ada yang masuk di tim kampanye nasional. Kita nyebutnya timnas, tim kampanye nasional. Jadi kalau saya lihatnya udah valid ya, walaupun ada dua orang yang bikin SKCK secara bersamaan, Yusril dan Erik. Tapi kan pertanyaan kita sudah terjawab bahwa Gibran bukan yang akan menjadi calon wakil presiden. Kecuali ada Prabowo sampai hari ini belum bisa memastikan, tapi saya meyakini ya dari pola seperti itu. Makanya ya kalau kita tahu Prabowo itu salah satu keajaiban Tuhan. Yang tahu tentang wapresnya itu hanya dia. 1 tahun 18 hari bersama Muhaimin, dia tidak ngambil Muhaimin. Mas, ini kabar kan? Oke, jadi kalau orang menang bahwa hari ini yang sudah menang itu NU, Mahfud NU, Muhaimin NU, lalu juga Erick Thohir NU. Tapi jenis NU-nya beda-beda. Ada yang NU asli pakai sod, dan itu Pak Muhaimin, karena dia adalah cicit pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu ada NU karena dia dibawa oleh Gus Dur, Mahfud MD namanya. Ada juga NU naturalisasi, Erick Thohir. Dan yang paling asli Pak Emir. Kita pasti tidak asli ya. Siapapun nanti tentu kita berharap semua membangun apa yang menjadi amanat Nahdlatul Ulama. Soal penguatan sumber daya manusia, soal kualitas pendidikan, soal pemihapan negara kepada buruh, tani, nelayan, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, itu adalah amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama.